Kasus ujaran kebencian semakin meresahkan. Sebut saja kasus Muhammad Kece, Yahya Waloni, dan Paul Sang. Mereka menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memburu konten-konten ujaran kebencian mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka memblokir konten yang dianggap berpotensi meresahkan. Sebanyak 3.640 konten telah diblokir Kominfo. Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi, mengatakan ribuan konten ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan telah diputus akses alias di-take down. Untuk menekan akses ke konten yang mengandung ujaran kebencian, sudah masuk dalam kriteria dilakukannya pemblokiran. Ada 3 kriteria konten yang mengalami pemblokiran. Pertama, konten tersebut memuat penghinaan terhadap agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. Dan ketiga, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, media sosial memfasilitasi pengguna untuk mengekspresikan gagasannya. Kendati demikian, media sosial juga dapat menjelma menjadi buah si malakama. Nah, beberapa orang harus berurusan dengan hukum gara-gara menumpahkan isi kepala dan perasaannya terhadap pihak tertentu di media sosial. Banyak pengguna yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu. Nah, diantaranya mengenai hal pribadi, politik, sara, maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang. Lantas bagaimana caranya agar ujaran kebencian itu tidak tumbuh subur di media sosial? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi serta pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Selamat siang Mas Dedi, Mas Fahmi. Selamat siang. Oke, salam sehat sebelumnya. Nah, siang ini kita akan berbincang soal ujaran kebencian. Saya ingin ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, sebagai gambaran nih ya, sebetulnya seberapa meresahkan sih ujaran kebencian ini di media sosial sekarang ini? Baik, jadi kita sebetulnya mengidentifikasi konten negatif, tidak hanya ujaran kebencian ya Mbak ya. Kita melakukan patroli siber 24 jam non-stop setiap hari, dan sampai bulan September 2021 ini Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi setidaknya 2.329 konten yang khusus terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech. Nah, memang ini menjadi satu permasalahan yang serius kalau kita bandingkan dengan konten negatif lain. Ujaran kebencian ini menyumbang porsi yang cukup banyak. Misalnya ada konten lain, konten negatif lain seperti pornografi, penipuan, kemudian perjudian. Nah, ujaran kebencian ini menjadi salah satu konten negatif yang memang menonjol dalam hal ini banyak ditemukan di media sosial. Sehingga kita perlu waspadai bersama, mungkin salah satu yang menjadi titik tekan kita adalah bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai di media sosial, tidak hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Kenapa sih Mas Dedi berbicara soal alasannya? Kenapa kemudian banyak orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial? Ini apakah mungkin sarananya lebih tersalurkan begitu ya kalau mereka ingin mengucapkan ujaran kebencian begitu dibandingkan mereka harus bertemu orangnya langsung dan mengatakannya secara langsung? Sebenarnya ada beberapa motif yang mendorong orang untuk melakukan ujaran kebencian. Pertama adalah motif politik. Ini banyak kita temui misalnya ketika masa pemilihan umum. Tren terhadap ujaran kebencian di bidang politik itu meningkat biasanya. Kemudian ada juga motif ekonomi. Misalnya orang menyampaikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalamnya. Kemudian juga ada motif-motif lain, ya, misalnya sosial, ya, ketika seseorang melakukan ujaran kebencian, ya hanya untuk menciptakan satu keresahan di masyarakat, misalnya.
atau menciptakan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita identifikasi setidaknya ada 3 motif itu, Mbak. Motif politik, motif ekonomi, maupun motif sosial. Politik, ekonomi, dan juga sosial. Baik, saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau dari Anda, ini saya sebutkan Anda ini sebagai pengamat sosial ya, media sosial ya Mas Fahmi. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seberapa meresahkan sebetulnya konten-konten ini? Baik Mbak, ini saya setuju dengan Mas Dedi, ini sangat meresahkan sebetulnya. Ada konteks yang menarik. Kemarin itu Facebook dikecam karena ada whistleblower ya. Jadi ada engineer-nya di dalam sana, dia menyatakan bahwa Facebook itu punya algoritma, dan algoritmanya itu memberikan kemudahan seperti hate speech, sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang membuat orang saling benci, saling bertempur itu diberikan porsi yang lebih banyak, sering muncul. Bahkan iklan-iklan yang bisa membuat orang saling terpolarisasi itu sering muncul. Karena apa? Mereka dapat untung. Facebook dapat untung dari situ. Dan ini sangat dikecam karena algoritma sosial media, bukan hanya Facebook, tapi juga dari Twitter, Instagram, dan juga YouTube, itu memungkinkan hal-hal yang sifatnya kontroversial itu menjalar jauh lebih cepat. Kalau di Twitter saja itu misalnya hate speech ya, yang sifatnya hoax, hate speech yang kontroversial itu bisa 6 kali lebih cepat dari informasi yang benar. Nah ini bisa dibayangkan kalau ini terus-menerus terjadi adalah ruang media sosial kita itu diisi dengan hal yang sifatnya negatif, hal yang sifatnya kontroversial. Dan itu sudah terbukti di Amerika. Tahun 2004 polarisasi antara Republikan dan Demokrat itu masih belum besar. Tahun 2017 itu sudah makin besar. Apalagi zaman Trump kemarin. Kenapa itu terjadi? Karena ada, seperti Mas Dedi ceritakan tadi, ada faktor politik yang paling utama. Kontestasi ini membuat ada semacam normalisasi, ya. Dinormalisasi sesuatu yang jadi normal ketika kita menghina orang lain, ketika kita memberikan sebutan kepada kelompok yang lain. Ini seolah normal, seolah biasa. Di Indonesia kan juga ada kadrun, kampret, cebong, dan seterusnya. Mohon maaf nama-nama itu. Jadinya hal yang biasa seolah-olah kita sebutkan. Padahal di balik itu mengandung kebencian. Kita dipupuk dalam hati kita itu kebencian setiap hari kepada kelompok yang lain. Dan itu sudah menjadi seolah normal. Bahkan top influencers, followersnya jutaan melakukan hal itu terus-menerus. Siapapun itu ya, baik yang pro dan kontra melakukan itu. Jadinya ini kan makin lama makin normal kita ini. Ini yang menyedihkan sekali, dan itu kalau kita lihat ya, kalau kita misalnya memberitakan hal yang biasa, yang benar, Mbak, itu yang retweet mungkin nggak banyak. Ya, misalnya Mas Dedi meresmikan apa gitu, itu kan berita bagus sebetulnya, tapi nggak jadi berita. Tapi begitu ada misalnya Mas Dedi bilang apa lagi tentang drone, itu ramai menimbulkan kebencian. Itu yang kemudian algoritma akan membuat itu terus menerus. Nah, ini yang meresahkan, Mbak, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk sekarang dan ke depan. Nah, langkah-langkah itu apa, Mas Fahmi? Apakah cukup hanya pemblokiran saja atau mungkin harus ada tindak lanjut lagi? Pemblokiran itu salah satu. Ya, saya sepakat ini salah satu yang dilakukan itu namanya semacam remedial lah gitu ya. Sudah terjadi ya kita betulkan kan gitu. Jangan sampai sesuatu yang sudah keluar kemudian menyebar. Kenapa kalau kita menyebar itu dibaca oleh orang menjadi hal yang normal, membentuk satu pemikiran di orang-orang banyak ya. Kemudian juga kita harus kerjasama. Hal ini saya kira sudah saya kira ini Mas Dedi ya. Mumpung Facebook itu sekarang menjadi sorotan, algoritmanya itu menguntungkan hate speech dan seterusnya, itu dia dapat keuntungan dari situ. Di Kominfo kesempatan untuk menekan. Ini kesempatan untuk menekan platform supaya mereka lebih hati-hati. Algoritmanya itu mementingkan bukan uang yang dicari. Karena sekarang ini yang menjadi keuntungan besar yang diprioritaskan oleh algoritma itu adalah ekonomi, uang. Ya nanti gimana caranya kita Kominfo ya, pemerintah Indonesia minta supaya yang diutamakan adalah manusianya, kedamaiannya gitu, dan bagaimana hal yang positif itu diutamakan. Sebetulnya secara algoritma itu bisa, Mbak. Sesuatu yang sifatnya kontroversial itu gini, dia tiba-tiba dapat retweet. Saya sering kok lakukan, saya share berita yang positif, kok nggak rame ya. Begitu itu share yang kontroversial, itu langsung retweetnya yang like naik, itu satu indikasi
Jadi sebetulnya algoritma itu bisa melakukan itu. Mereka ketika ada indikasi itu harus ada alarm langsung. Ya, diturunkan dulu misalnya kecepatannya. Jangan sampai kemudian malah diberikan terus-menerus kepada orang. Nah, Facebook melakukan itu. Melakukan apa ketika ada yang lagi naik, malah itu disebarkan ke makin banyak orang sehingga makin banyak retweet, makin banyak di like dan seterusnya. Makin lama makin menyebar itu kebencian. Oke, nanti saya akan minta jawabannya dari Mas Dedi sebetulnya bagaimana mengatur algoritma platform ini. Sebetulnya sudah adakah kebijakan terkait dengan hal ini? Di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami, Lansak segera kembali usai jeda. Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, serta pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Saya ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi menjawab pernyataan dari Mas Fahmi begitu ya, terkait dengan bagaimana kemudian algoritma dari platform ini harus benar-benar diatur. Sebetulnya sejauh ini seperti apa mengaturnya, Mas Dedi? Sudah adakah mungkin kebijakan atau langkah-langkah terkait dengan hal ini? Baik, jadi kita di dalam mengelola atau mengendalikan konten di internet itu kita mendasarkan kepada beberapa peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE bersama dengan pedoman yang telah ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Menkominfo. Yang kedua, kita juga punya PP 71 yang lebih teknis sifatnya. Dan terakhir kita punya Permen Kominfo 5 tahun 2020. Pada intinya, ketiga peraturan tersebut menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan pemutusan akses ketika ada konten negatif yang dengan kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di dalamnya juga sebetulnya diatur kriteria-kriteria apa yang bisa dilakukan pemutusan akses. Selama ini kita telah melakukan koordinasi yang intensif bahkan setiap hari dengan semua platform digital, tidak hanya Facebook tetapi juga Twitter, YouTube, dan lain sebagainya untuk terus bekerja sama dari sisi teknis. Teknis itu bisa berupa algoritma, bisa berupa permohonan untuk pemutusan akses. Karena Kominfo tidak bisa memutus akses secara langsung, Mbak Patricia. Nah, terkait dengan algoritma ini, kami berterima kasih sekali masukannya Mas Ismail Fahmi. Tentu akan kita tindak lanjuti ya, terkait dengan kemungkinan kita untuk memanfaatkan momentum ini ya Mas, untuk lebih keras gitu terhadap platform digital untuk menegakkan peraturan perundangan di Indonesia dengan menghindarkan ruang digital Indonesia dari konten-konten negatif sesuai dengan peraturan perundangan yang tadi saya sebutkan. Oke, artinya sudah ada koordinasi yang intensif dengan sejumlah platform terkait dengan hal itu. Saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau berbicara itu tadi kan soal bagaimana kemudian pemerintah harus menanggapi atau membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan ujaran kebencian. Tapi kalau dari kita sendiri, masyarakat nih Mas Fahmi, kan di sini bisa kita katakan sudah terjadi pergeseran budaya seperti itu. Nilai-nilai yang tadinya kita benar-benar saling menghormati, kemudian datang media sosial dan rasanya kita sudah tidak lagi memegang nilai-nilai saling menghormati itu, Mas Fahmi. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini kembalinya ke literasi digital, Mbak, nanti. Jadi literasi digital itu adalah sebetulnya ada 3 tingkatan ya. Digital citizenship, bagaimana kita menjadi warga digital. Kemudian yang kedua adalah digital creativity, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu, bisa kreatif di dunia digital. Dan yang ketiga adalah kita bisa kompetitif, digital competitiveness. Nah, kita bisa membuat perusahaan, kita bisa berkompetisi dengan negara lain karena kita bisa mungkin bikin teknologi blockchain, bikin monitoring, whatever gitu. Nah, di sini yang penting bagaimana kita mencoba membangun masyarakat kita, generasi muda kita untuk menuju ke sana. Ya, instead of kemudian kita fokus hanya di hal yang negatif, bagaimana kalau kita channeling ke hal yang positif? Ini harus kita lakukan, saya kira ya. Dan ini bisa dilakukan bersama-sama. Kominfo juga banyak melakukan kegiatan, saya kira program itu. Kemudian bagaimana caranya ini sampai mulai dari masuk di kurikulum, kalau menurut saya ya. Digital citizenship itu adalah simple sebetulnya. Bagaimana kita bisa menjadi warga digital, bisa memanfaatkan. Nah, salah satu memanfaatkan itu adalah ketika kita di dunia media sosial, kita tuh tahu bagaimana mendapatkan manfaat, bagaimana kita bisa belajar, kita bisa tujuan yang positif, bisa hal-hal yang bisa dipakai untuk membantu
karir misalnya, cita-cita atau apapun yang bagus ya, atau pekerjaan. Jadi bukan mind loss, ya, bukan kemudian masuk di media sosial tanpa pikiran, udahlah masuk di sana ikut bertempur, tweet war. Ya, semalam saya tweet war gara-gara yang lain pada mati, Facebook Instagram yang lain pada hanya guyonan saja. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Nah ini kita bisa ajarin nih, kita bisa arahkan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA gitu untuk menuju ke sana gitu. Jadi ini penting ini. Ini karena ini yang dilakukan. Jadi masyarakat kita nantinya benar-benar berusaha memanfaatkan teknologi ini kan hal yang positif sebetulnya. Bagaimana kita lebih banyak tahu bagaimana menggunakan tuh hal-hal yang positif. Kita banyak bicara tentang penapisan konten negatif. Ya, itu karena memang kita punya masalah di sana. Tetapi juga kita perlu tingkatkan lagi jauh lebih banyak lagi proporsi untuk mengajak warga negara kita, generasi muda kita lebih positif memanfaatkan teknologi ini. Oke, saya kira demikian yang harus dilakukan. Oke, harusnya literasi dilakukan dua arah begitu ya. Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi di sisi lain juga masyarakat harus mau untuk diedukasi terkait dengan hal ini agar tidak menyalahgunakan teknologi yang ada. Siang ini saya ingin ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, di segmen terakhir ini, jadi ke depan akan seperti apa nih Mas Dedi bentuk pengawasannya, pengendalian terkait dengan konten ujaran kebencian ini? Ya, Kementerian Kominfo sebetulnya melakukan ini secara komprehensif ya, dari tingkat hulu, tengah, dan hilir. Di tingkat hulu itu seperti disampaikan oleh Mas Ismail Fahmi, program prioritas Kominfo adalah melakukan literasi digital. Bahkan program ini di tahun 2001 sampai 2024 per tahun kita meliterasi 12,5 juta penduduk Indonesia dengan 4 kurikulum yang utama, dan ini sangat penting dari sisi substansi. Yang pertama adalah digital safety, yang kedua adalah digital culture, yang ketiga adalah digital skill, dan yang terakhir adalah digital ethics. Yang terakhir saya sebutkan adalah etika digital, sangat berkaitan dengan bagaimana kita memerangi hate speech atau ujaran kebencian ini, di mana pengguna media sosial, pengguna internet itu perlu memiliki etika seperti halnya di ruang fisik. Kita juga perlu memiliki etika di ruang digital. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengguna internet di Indonesia sekarang sudah mencapai 212 juta orang, dan itu sangat perlu diimbangi dengan kecakapan di bidang digital, yaitu literasi digital seperti saya sebutkan tadi. Sehingga ini adalah kerja kolaborasi di mana kita mendorong seluruh unsur masyarakat untuk juga tidak hanya mengandalkan program Kominfo, tetapi bersama-sama menyebarluaskan literasi digital ini, dan kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Ristek Dikti untuk memasukkan literasi digital ini ke dalam kurikulum formal. Ini kita sedang upayakan seperti yang disampaikan oleh Mas Ismail Fahmi tadi. Kami sangat sepakat dengan itu. Kita sudah mulai mendorong itu sejak tahun 2019 dan sudah ada pilot project juga untuk memasukkan literasi digital di kurikulum kita di setidaknya 300 sekolah dasar. Nah, kemudian di level tengah ada penanganan konten yang merupakan pemutusan akses dan koordinasi teknis dengan platform digital seperti algoritma dan kawan-kawan tadi. Dan yang terakhir tentu adalah di level hilir, di mana Kominfo membantu kepolisian RI jika terjadi kasus-kasus hate speech yang perlu penanganan tindak pidana, misalnya menyampaikan data-data yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan secara hukum. Demikian Mbak Patricia. Sudah dilakukan begitu, dan juga koordinasi dengan sejumlah pihak terkait tadi algoritma dan lain-lain itu sudah terus dikoordinasikan dengan platform-platform terkait. Terakhir, Mas Fahmi, dari Anda kita mengafirmasi saja ya perbincangan kita siang hari ini. Jadi sebetulnya etika digital seperti apa yang paling kita butuhkan untuk dilakukan di zaman sekarang ini, Mas Fahmi? Jadi ini ada sangat penting ini, masyarakat memahami bahwa ketika dia lagi online, dia lagi jempolnya lagi nutul-nutul tuts gitu ya. Di balik sana itu bukan HP benda mati gitu. Bukan Twitter, Facebook, Instagram yang hanya akun-akun mati saja, tapi ada manusia di sana
Ada orang yang punya perasaan, yang ada orang yang punya keluarga, punya agama, ya kan, punya macam-macam sama dengan kita sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang sering lupa. Ini yang kadang-kadang publik itu lupa bahwa udah itu hanya akun natural saja, akun anonim misalnya itu, akun yang nggak jelas, ya udah hajar saja. Menjadi hal yang normal, jadi ada proses naturalisasi hal-hal yang nggak bagus. Ini harus disadarin bahwa ini tidak benar seperti itu. Ya. Ada kesadaran itulah mudah-mudahan jadi lebih hati-hati. Karena biasa orang Indonesia itu kalau sudah ketemu orang, Mbak, ketemu orang di depan mata, baik kok, diem, ngajak ngopi, ya, diajak ngobrol baik. Begitu lagi nggak ketemu, yang ketemunya hanya teks saja, itu udah keluar semua. Ya, karena kadang-kadang kita kan susah mengekspresikan kalau ketemu langsung. Tapi begitu kita ada di balik akun-akun anonim, di balik gambar yang anonim misalnya itu, merasa bebas melakukan hal-hal yang tadi. Padahal enggak, sama saja. Baik dunia digital dan dunia nyata itu sama, hanya beda saja. Sekarang koneksinya menggunakan internet atau elektrik. Ya, ini saya kira yang paling penting, yang sangat fundamental, yang harus difahami. Dengan cara itu mudah-mudahan paling tidak masing-masing pribadi kita itu bisa menahan diri, jangan sampai kemudian terlalu jauh karena nggak ngerti ikutan nge-share, ikut bermasalah dengan hukum jadinya gitu. Saring sebelum sharing gitu ya, jangan sampai kemudian hal-hal negatif atau konten-konten negatif yang kemudian menjadi lebih dikenal begitu atau ditonton banyak orang. Dan pastinya kita harapkan masyarakat juga lebih teredukasi dan jangan sampai kemudian tadi ya terjadi naturalisasi hal-hal negatif di media sosial hanya karena memang kita kurang teredukasi. Jangan lupa untuk mengedukasi diri sendiri, juga ikut tadi program dari Kominfo soal literasi digital. Terima kasih Mas Dedi, Mas Fabi sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Semoga masyarakat lebih teredukasi dan kita semua dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi ini. Salam sehat. Ya. Ya pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali.